Sebenarnya gini ya Mas, masalah untung itu kembali ke prosesnya. Ketika prosesnya kita sudah berjalan bagus, sudah ngurusi tenanan, insya Allah masalah hasil itu akan menyesuaikan. Kalau kita bicara untung berapa Pak, ya secara nominal bagi Nyun Sewu lah, bagi kelas pemula itu misalnya bisa untung per A 70.000 lah Pak, udah bagus lah. Nah, nanti udah kan berhasil ya Pak. Dulu saya juga gitu, awal-awal itu 60.000 satu ekor 60.000. Nah ini saya disuruh bapak saya tuh untuk belajar ke panjenengan nih. Nah apa yang harus saya lakukan Pak Deko? Pertama mau penggemukan ini. Ya Mas, nek sinau wedhus itu sebenarnya gampang-gampang susah. Susah piye Pak? Gampang-gampang susah itu gini. Nek waton ngingu ngono ya iso. Iya. Siapa saja bisa waton ngingu nggih. Nah, kendalane kan beberapa faktor, ada cuaca, ada faktor X yang lainnya. Iya. Nah, misalnya nek mau lari ke whitening yang seperti yang saya utarakan yang kemarin-kemarin, kalau whitening itu kan permasalahannya itu sangat kompleks sekali. Ada yang dari bibit, ada yang dari kondisi kandang yang kurang sehat, itu juga bisa mempengaruhi produktivitas daging kurang baik. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang saya pelajari waktu dulu di tempat teman saya itu, whitening itu ada beberapa faktor. Yang satu faktor bibit, faktor pakan, faktor kandang, dan faktor perawatan. Itu harus saling mendukung ya. Harus saling mendukung. Untuk masalah whitening mau jumlah berapa itu sebenarnya untuk pemula itu ya paling enggak ya minimal kita melihara ya kalau bisa ya sekitar 40-an lah. Wah 40 ya? Iya paling enggak. Kalau kita melihara. Kenapa 40 Pak Di? Nah kenapa 40? Karena oke ya Bu? Ya. Modalnya ya oke. Seperti yang saya alami ya Mas. Iya. Seperti yang saya alami. Kalau kita itu cuma melihara 20. Ini realita ya? Nah, iya, saya bicarakan yang realita, yang apa yang saya alami, apa yang saya hadapi kesehariannya waktu pemula dulu, waktu apa maksudnya belajar dulu awal-awal saya memelihara. Itu ketika saya itu memeliharanya sekitar 20 ya. 20. 20 itu Ribon, ada errornya 2. Itu wassalam. Cetok bangkrut. Gitu. Nah, sekarang kalau kita itu pemula per domba itu cuman laba 70.000. 70.000. 70.000 sudah mati 2. Nah, habis. Keuntungan kita habis cuman untung di kotorannya saja gitu loh. Mengapa saya bilang 40? Karena hitung-hitungan saya di 40 itu ada titik amannya lah. Paling enggak kan kita mati ya yang jujur aja ya. Kita bicarakan kita ada yang mati 2 itu masih aman lah. Masih aman ya. Nah, soalnya kita kan ngingu barang urip Mas. Barang urip itu kendalanya ya loro, banter-banter ya. Sampai fatalnya ya mati. Itu pasti lumrah. Saya aja kemarin masuk bibit berapa itu ya 80-an itu mati 1. Jadi nek saya itu bicaranya yang penting pahitnya lah. Pahitnya dulu ya. Jangan berpandangan pahit sukses gini. Kita tanyakan dulu aja. Keluh kesah iki opo, susah iki opo gitu. Soalnya kita bicara manisnya sesuai dengan apa ya standar proses, standar kita ngikuti alurnya, prosesnya. Lama-lama juga akan berpengalaman. Karena di satu kandang satu dengan kandang yang lainnya itu permasalahannya juga lain-lain gitu loh. Berarti bibitnya seperti apa yang dibutuhkan? Masalah bibit ya Mas. Kalau bibit sekarang saya memasukkan ke whitening itu bibit ideal lah. Idealnya seperti apa Pak? Ideal itu bibit sekitar berat 11 sampai dengan maksimal 15 lah. 15. Itu saya bicara bibit ideal karena apa? Saya dulu pernah mencoba ya. Ini kalau pengalaman saya. Ini bobot sekian, ini bobot sekian, ini bobot sekian lah. Kenaikan paling bagus itu di bobot yang ideal tadi. Saya bicara bobot ideal itu. Tapi kalau di kandang lain juga ada yang saya senengnya yang di bawah 10. Nah, itu juga ada. Tapi saya pribadi saya seneng bobot
antara 11 sampai dengan 15. Fisiknya bagaimana? Masalah fisik ya bibit yang bagus ya yang jelas sehat. Yang jelas sehat ya untuk diturunkan dari pickup itu nggak keletrak-keletrak lah. Oh. Nah, itu kan Jadi riwayatnya belinya juga harus tahu ya, Pak? Nah, kalau masalah riwayat belinya itu kita juga nggak bisa tahu ya Mas, karena kita kan mengandalkan supplier. Iya. Kalau mengandalkan supplier itu ya apa yang datang, Stok yang datang iya kita pelihara terima. Kalau yang dulu itu pernah gini, saya nggak seneng ya tak naikkan ke pickupnya lagi. Nah itu sekarang nggak bisa. Saya kemarin sempat nolak, saya dikirimi sekitar berapa puluh ekor gitu ya yang tidak masuk kriteria saya, karena saya yang jelas gini sama supplier itu perjanjian, saya minta maksimal buat segini, paling rendah segini. Nah nanti kalau di luar itu, kalau itu sudah disepakati kok di luar itu melenceng ya kita kembalikan. Salah saya. Kemarin saya mengembalikan beberapa ekor itu karena apa, beratnya sudah 20-an. 20. Ya 20-an itu kalau buat fattening bagi saya memang aneh akeh 20 itu. Kalau 5% dari bobot hidup kan ya caranya kan gitu. Nek fattening itu ada yang seneng 1 meter, sininya 2 meter itu ada, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Nah, ada yang senengnya 1 meter persegi, itu juga ada. Kayak sistem baterai itu kan cuma satu-satu toh. Di logika itu fungsinya untuk apa? Untuk gini, menekan gerakan. Iya, yang jelas gini. Nek saya pribadi itu seneng sing cilik tapi ruang geraknya kan sempit toh. Dengan harapan saya itu dia makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, nggak pelayon-pelayon gitu. Kemarin kan ada komentar, nah itu pintunya lewat mana? Nah itu diangkat. Wow. Iya, kan cuman pendek toh, 80-an. Ya. Iya. Kalau berat panen kan sekitar cuman 20-an kilo lah, 18-20 kan nggak apa-apa. Itu kan bobot kemarin, bobot masuk kan rata-rata kan 12-an kilo ya. 12-an kilo ya, asumsi kita naik 7 kilo kan. 7 kilo ya. Itu jangka waktu berapa bulan? Ya sekitar paling enggak 40 hari lah. 40 hari udah bisa panen loh. Bisa panen. Ketika semua persyaratan sudah memenuhi ya Mas. Yang jelas standar SOP fattening itu dijalankan. Ya insya Allah ya keberhasilan itu akan ada. Yang jelas semua butuh proses yang jelas. Iya. Ya. Nah untuk proses pemanenannya itu dengan biasanya jualnya berapa? Nek pemanenan ya Mas, kita sudah langganan sama jagal ya, sudah sama jagal. Ada beberapa jagal yang masuk sini, ada yang bakul sate juga langsung masuk sini juga langsung. Ada ya. Sudah ada yang ngambil ya Pak? Sudah ada yang ngambil, sudah ada yang ngambil. Sudah ada yang langganan. Ada langganan. Ketika sudah bobotnya sudah masuk, dagingnya sudah padat, sudah kencang itu nanti kita panggilkan jagal udah diambil. Berarti ngambil yang tidak hanya yang gemuk-gemuk tapi yang kurus-kurus digemukkan juga ya Pak? Iya, kalau yang kurus ya yang belum masuk ya di mesin disisihkan biar gemuk dulu, nanti gelombang kedua lah biasanya gitu. Soalnya kita misalnya miara 40 itu belum tentu semua itu bisa terambil. Karena kondisi domba kan masing-masing tuh, ada yang kondisinya bagus, ada yang kondisinya makanya kurang bagus ya, itu suatu tantangan bagi kita. Nah, untuk para peternak itu kesehatannya bagaimana? Untuk perawatan kesehatannya biasanya? Untuk masalah perawatan kesehatan kita sudah sedia obat ya, antara ada obat yang namanya antibiotik, vitamin, obat cacing, itu kita sudah sedia. Iya. Nah, soalnya domba masuk itu 2 hari atau 3 hari kita waktu nyukur juga bisa, itu kita treatment yang sesuai dengan standarnya. Ada di treatment dulu ya? Iya, ada obat cacing, ada obat kulit, ada obat vitamin itu juga. Iya. Penambah nafsu makan yang jelas itu. Dimandiin nggak? Nah sebenarnya paling bagus itu setelah dicukur sudah bersih, kita mandikan di atas kandang, kita mandikan. Itu setiap berapa hari atau? Nggak usah berapa hari, itu cuman waktu habis cukur aja. Waktu kita kan pendek. Nggak jangka panjang. Berarti jenengan total ada berapa ekor Pak? Nah, total sekarang paling sekitar 200-an ya Pak. 200-an ya, itu antara penggemukan jantan dan penggemukan betina sama breeding itu totalnya paling baru 200-an lah. Kalau ngomong omset Pak De?
Malah omset itu iya, omset mulai dari mana ya, mumet saya omset itu. Omset dari yang tidak Seneng bergerak nek aja ngomong yang omset. iya. Seneng, tapi yang dijelaskan susah kalau omset itu ya. Nah, kalau masalah kandang itu ya lumayan banyak lah. Nah, nek tadi misalnya dari modal 40 ekor itu dengan 40 ekor itu untung penggemukannya berapa kira perkiraannya? Nah, ini paling seneng itu kalau Nah, ada yang datang ke sini paling seneng itu kalau menanyakan laba. laba. Jarang ya kalau datang ke sini itu nanyakan, Pak susah piye ya Mas? Memelihara iki ono resikone piye? Takon sing susah-susah saiki sing untung, Wah, ora takon stres. paling enak itu takon sing untung. Kene ya rada mumet. Nah, sebenarnya gini ya Mas, masalah untung itu kembali ke prosesnya. Ketika prosesnya kita sudah berjalan bagus, sudah ngurusi tenanan, insya Allah masalah hasil itu akan menyesuaikan. Kalau kita bicara untung berapa Pak, ya secara nominal bagi Nyen Sewu lah, bagi kelas pemula itu misalnya bisa untung per A 70.000 lah Pak, udah bagus lah. Nah, nanti kan berhasil ya berarti. Dulu saya juga gitu, awal-awal itu 60.000 satu ekor 60.000. Iya, udah bersih, potong makan 40 hari itu ya, 40-an hari per ekor. Tapi mungkin kan lain farm juga lain permasalahan ya. Ada beda. Yang teman saya itu ada yang 100, ada yang lain. Kalau bicara nominal sebenarnya saya nggak enak ya Enggak. Ya toh. Tapi kalau apa ya dibilang untungnya berapa, labanya berapa itu ya wis. Nah, kalau sekarang pertanyaan yang agak lumayan penak nih yang jelasnya angel. Sekarang tadi kan secara untung ya saya tak takoni kerugian Pak. Pernah rugi berapa Pak? Saya pernah rugi paling besar itu awal Covid Mas. Awal Covid rugi besar. Awal Covid itu pandemi itu ruginya lumayan lah. Lumayan. Karena nek dinominalkan kan memang sekitar 25 kayaknya ada itu. 25. Itu karena apa? Karena apa Pak? Domba itu sudah wayahe panen. Wayahe panen, kita nggak bisa manen toh. Karena pandemi. Bingung jualnya. Permasalahan bingung menjualnya, kita kasih makan yang jelek, mesti hasilnya juga nggak bagus. Kita masih kasih makan yang banyak ya remuk. Berarti itu pengaruh karena juga pandemi ya? Iya, pandemi kemarin memang tidak semua di sektor domba Mas. Mungkin di sektor yang lainnya juga banyak lah. Iya, hampir teman-teman kita di farm yang di ayam juga kayak gitu toh kemarin ada permasalahannya. Ini sebelum nutup Pak D, sebelum saya nanti pulang kan bicara dengan Bapak, saya mau usaha penggemukan. Yang tadi apa saja Pak D bisa dirangkum untuk penggemukan? Pertama kali apa saya? Modalnya? Yang jelas untuk pertama saya modal berapa? Ya membuat farm itu ya. Membuat ternak itu kan kita juga harus siap dulu kandang. Iya, kandang. Kandang. Prediksi kita itu mau ngingu berapa? Monggo mau tunggu 30 ya monggo, tapi ada konsekuensinya ya. Kalau ngingu ming semene kuwi konsekuensinya ya tadi yang jelaskan tadi ya. Nah, kalau ngingu semene nanti konsekuensinya kalau ketika ada errornya bisa nutup kan gitu, semua ada resikonya. Nah, misalnya jenengan mau melihara 30 ya buat kandang sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kapasitas. Syukur ada kandang yang namanya kandang karantina. Ketika ada yang rewel itu kita karantina, kita sisihkan, kita kasih makan yang rumput dulu, kita kasih perawatan yang khusus lah. Kandang karantina itu harus ada. Setelah kandang selesai, mungkin ukuran kandang bisa jiplak di sini ya, ketinggian berapa, ini berapa, monggo nanti kita ukur bersama-sama. Kalau tadi ketinggiannya tempat jenengan berapa? Nek ketinggian saya yang whitening betina itu 1 meter tinggi. 1 meter. Panjang. Panjang tempat saya itu tak buat 1 meter persegi. Per kotak 1 meter. 1 meter persegi itu nanti isi 4 lah. Kalau kecil-kecil bisa isi 5. Untuk minim biaya untuk kayu, pakai kayu nopo Pak? Kayu kalau bisa yang paling bawah ya yang dasar itu. Dasarnya nopo? Kalau bisa yang kayu keras lah, kalau Kalimantan atau apa ya. Kalau kayu Jawa ya minimal sukun sorry. Minimal melinjo. Kayu melinjo. Ini saya pakai kayu melinjo sudah 4 tahun ini. 4 tahun. Iya, sebagian kayu melinjo saya biarkan kayu Kalimantan. Kalau Kalimantan kan bengkre itu kan mahal. Iya. Kalau kayu Jawa ya pakai
Melinjo itu sekarang udah 4 tahun nggak Iya. apa-apa ya. Lah kandang udah. Tadi bibit bisa ngambil di mana Pak De? Bibit bisa ngambil di tempat saya, Oh, nanti ya. tak carikan Oh, ya. bibit sama Carikan pakannya ya? ya. Iya. Iya. Hmm. Nanti bisa kerjasama sama teman-teman lah. Iya. Kita satu perjuangan lah. Iya. Satu- Setelah itu berarti pakan juga ya? Pakannya Iya, pakan. pakai apa? Akan saya pakai complete fit ya. Complete fit ya? Iya. Itu complete fit seharga ya kurang lebih ya per kilonya ya 5.000 lah kalau 5.000. complete fit, ya. Soalnya kita kan nggak melulu di kandang ya Mas. Iya. Sebenarnya kalau bisa buat pakan sendiri itu akan lebih hemat. Hmm. Tapi kan saya posisinya bekerja, pagi harus bekerja, pulangnya sore ya kita waktu makan kan cuma gitu. Kita cari yang praktis, Praktis tanpa ya, ngarit, tanpa ngarit dan tanpa ngon. tanpa ngon garing ngebiyuke. Ngebiyuke, Gitu lah. Bisa Semua ada sambil konsekuensinya lah. kerja. Oh, konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada. Kita itu yang jelas beli complete fit kan otomatis mahal. Mahal ya. Ya, kalau kita Risikonya ngeracik itu sendiri kan lebih murah. kosnya juga Iya. bisa berkurang. Nggih, matur nuwun Pak Deko. Nggih. Semoga ilmu ini bermanfaat buat saya sendiri juga buat teman-teman subscriber Char Farming. Di sini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tetap semangat untuk peternak di Indonesia dan para petani tetap semangat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen di channel Char Farming. Semoga kita selalu menjalin pas seduluran sak lawase. Terima kasih.